మళ్ళీ ప్రీతి బాడీని తవ్వి బయటికి తీశాడు. అలా కలెక్ట్ చేసుకున్న డిఎన్ఏ శాంపిల్స్ ని తవ్వి అలా డిఎన్ఏ ఇంప్లాంట్ చేసిన ప్రీతి డెడ్ బాడీని షీలా షూస్ నుంచి, కార్ టైర్స్ నుంచి రోహిత్ అలా చనిపోయి ఉండకూడదు. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga sahabat semua mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Kali ini, SLMT TV tentunya selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film pilihan. Film kali ini berjudul Hit the First Case 2020. Baiklah sahabat, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita selengkapnya. Vikram, yang terduduk diam di dalam ruangan Ropa, seorang dokter pribadinya menyarankan untuk Vikram berhenti dari pekerjaan sebagai seorang polisi. Karena trauma masa lalu yang membuat tekanan darah Vikram menjadi tinggi dan bisa memacu kerja organ vital lain menjadi lebih berat. Tapi Vikram sama sekali tidak mengindahkan saran dari dokter pribadinya dan meninggalkan Ropa begitu saja. Vikram meminta Ropa merahasiakan semua penyakitnya. Trauma masa lalunya yang melihat seorang wanita dibakar hidup-hidup dan pembunuhan di depan matanya membuat Vikram merasa sangat takut dan bergetar hebat jika melihat api, dan terkadang bayangan menyeramkan itu hadir membuat Vikram tidak bisa mengontrol semua yang terjadi pada dirinya. Vikram mendatangi sebuah padang rumput yang diduga terdapat sebuah mayat bekas pembunuhan. Ia mengumpulkan beberapa rumput dan meminta semua anggotanya untuk mencari dan menggali sebuah gundukan tanah yang terdapat beberapa rumput tersebut. Hingga mereka akhirnya menemukan sebuah mayat setelah menggali sebuah gundukan tanah. Kembali bayangan trauma itu hadir kembali, hingga membuatnya terhuyung dan meninggalkan anggotanya yang mengambil mayat tersebut, dan tim forensik mulai bekerja untuk menyelidiki mayat itu. Vikram mendatangi lagi sebuah rumah yang ditemukan mayat dan diselidiki oleh Abhilash, hingga membuat Abhilash menjadi marah. Namun Vikram tetap melaksanakan tugasnya memperhatikan tiap bukti yang dimiliki oleh Abhilash. Vikram mematahkan pendapat Abhilash yang mengira korban tersebut bunuh diri karena melihat video bunuh diri sebelum mayat itu ditemukan. Vikram mengatakan pendapatnya pada Abhilash kalau ada seseorang yang menghentikan video tersebut sebelum Abhilash dan anggotanya datang. Karena kalau tidak, pastinya video itu akan terus berputar sampai para anggota polisi datang. Abhilash terdiam dan sedikit membenarkan apa yang dikatakan oleh Vikram. Karena dalam video tersebut, korban seperti dipaksa bunuh diri dengan ditemukan beberapa bukti baru yang ditemukan oleh Vikram. It must be a suicide by force. Setelah selesai mengemukakan pendapatnya, Vikram pergi meninggalkan Abhilash dan menasihatinya untuk lebih cermat mengamati dan menyelidiki sebuah kasus. Neha, yang merupakan kekasih Vikram dan bekerja dalam satu kesatuan polisi HIT, mencoba membujuknya untuk berhenti bekerja sebagai anggota kepolisian agar kesehatannya lebih terjaga. Vikram marah kepada Ropa karena tidak mau menjaga rahasianya kepada Neha, kekasihnya. Vikram terdiam dan tidak menyetujui saran yang diberikan oleh Neha, karena ia ingin tetap bekerja dan melawan semua trauma yang ada di dalam dirinya. Vikram mengubah keputusannya dan mendatangi kantor pemimpinnya untuk menyerahkan surat cuti yang diajukannya. Ia mau mengajukan cuti selama 6 bulan
untuk pergi ke desanya. Preti, seorang wanita muda yang cantik meninggalkan rumahnya tanpa meminta izin pada ibunya. Ia hanya meminta izin pada ayahnya yang tengah menonton televisi. Ia mengendarai mobil merahnya seorang diri melewati beberapa jalan tol. Namun, di tol ORR ia menepikan mobilnya dan mengalami kemacetan. Ibrahim, seorang polisi di daerah tersebut menepikan mobilnya ketika melihat mobil Preti terparkir di tepi jalan tol. Ia menanyakan pada Preti dan menawarkan bantuan padanya untuk mengantarkan Preti pulang ke rumahnya. Tapi Preti menolak dengan alasan ia malu diantar menggunakan mobil polisi. Preti juga mengatakan ia berniat kembali ke rumah karena HP-nya tertinggal di rumah. Preti hanya meminjam telepon Ibrahim dan menelpon ayahnya Mohan untuk segera menjemputnya. Ibrahim meninggalkan Preti seorang diri di tepi jalan tol untuk menunggu ayahnya. Ia melanjutkan perjalanan menuju kantor polisi dan menyerahkan sebuah berkas pada kepala polisi tersebut. Namun Ibrahim salah membawa berkas hingga ia harus kembali ke kantor polisi daerahnya. Ibrahim mengendarai mobil tersebut dan di tengah perjalanan, ia melihat Preti tengah berdiri dan berbicara dengan seorang pengemudi mobil sedan berwarna biru. Ibrahim mengendarai mobilnya, melanjutkan perjalanannya untuk mengambil berkas yang benar. Setelah berhasil mengambil berkas yang benar, ia kembali ke kantor polisi daerah lainnya. Namun, di tengah perjalanan yang terdapat mobil Preti, ia melihat seorang laki-laki tengah memperhatikan mobil Preti. Ibrahim menghentikan mobilnya dan mendekati lelaki yang mengaku ayahnya Preti. Ibrahim mengatakan kalau ia melihat Preti bersama pengendara mobil sedan biru dan Ibrahim menyarankan kalau esok harinya ia Preti tidak kembali, dirinya harus melaporkan kepada polisi di kantor polisi terdekat. Ibrahim pun melanjutkan perjalanan menuju kantor polisi yang ia maksud. Keesokan harinya, kedua orang tua Preti datang ke kantor polisi tempat Ibrahim bertugas sambil berteriak Mohan ayah Preti meminta Ibrahim mencari putrinya. Merasa tidak dihargai karena teriakan dari ayah Preti, ia meminta orang tua Preti membuat laporan terlebih dahulu kepada anggotanya. Tapi diam-diam Ibrahim menyelidiki jalan tol yang dilalui oleh Preti. Ia memeriksa rekaman kamera pengawas jalan tol untuk mencari kemana perginya mobil sedan biru yang ia lihat kemarin. Saat kembali ke kantornya, ia melihat atasannya telah berada di kantornya dan mendapatkan komplain dari orang tua Preti atas sikap Ibrahim yang marah pada mereka. Tanpa mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh Ibrahim, atasannya malah menskors Ibrahim. Atasan Ibrahim mengatakan akan mengganti dengan orang yang lebih baik lagi untuk menyelidiki hilangnya Preti. 2 bulan kemudian, Preti tetap belum ditemukan. Telepon Fikram berbunyi. Atasannya Sinde menelponnya dan mengatakan kalau Neha menghilang. Mendengar hal itu, Fikram langsung meninggalkan desanya menuju Hyderabad, menemui Sinde. Fikram yang telah sampai ke kantor HIT, langsung menemui Sinde untuk mendengar semua cerita bagaimana bisa Neha menghilang karena 3 hari Fikram dan Neha masih bertemu. Sinde mengatakan ia telah melimpahkan kasus hilangnya Neha kepada Abilas. Namun Abilas yang merasa kesal dengan Fikram langsung mengatakan kalau Fikram adalah salah satu daftar tersangka setelah ia menyelidiki kasus tersebut. Fikram pun menolak karena ia dan Neha dalam keadaan baik-baik saja dalam berhubungan. Fikram yang tidak dapat mengendalikan emosinya meninggalkan ruangan Sinde. Fikram menghubungi Rohit dan memintanya menemuinya di rumah Neha. Fikram menjelaskan pada Rohit ia dan Neha masih dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada pertengkaran dalam hubungan mereka. Fikram menyelinap ke rumah Neha tanpa diketahui Abilas dan anak buahnya yang berjaga di rumah Neha dan membuka pintu rumahnya dengan kunci cadangan yang ia punya. Ia memasuki rumah Neha dan memeriksa setiap sudut ruangan dan mencium aroma parfum yang sangat baru di hidungnya dan ia meyakini ini bukanlah parfum Neha. Fikram mengatakan pada Rohit, ia mencium bau parfum yang sudah pasti adalah parfum si penculik
dan tidak menemukan apapun yang mencurigakan di rumah Neha. Neha, yang bekerja sebagai penulis laporan atas semua kasus yang terjadi di HIT dan bekerja sama dengan bagian forensik, membuatnya menangani banyak kasus hampir sama seperti Vikram. Hingga Vikram dan Rohit memeriksa pekerjaan Neha selama 2 bulan terakhir ini. Vikram melihat file kasus hilangnya Preti yang tengah ditangani oleh Neha. Vikram yang mengetahui kasus hilangnya Preti tengah ditangani oleh Srivinas langsung mereka temui. Srivinas mengatakan ia pernah menghubungi Neha untuk membicarakan kasus ini. Srivinas juga memberikan beberapa barang bukti, berupa jarum suntik dan kapas yang ditemukan oleh pihak Neha yang telah diserahkan kepada Srivinas. Vikram kembali mencium wangi yang sama di kapas tersebut, dengan wangi yang berada di rumah Neha saat ia menyelidikinya. Vikram menemui Sinde dan meminta izin padanya untuk diperbolehkan menyelidiki kasus hilangnya Preti, karena ia yakin ada hubungannya dengan hilangnya Neha. Vikram pun kembali mengajak Rohit untuk membantunya menangani kasus ini. Ia mengatakan tujuannya dan menyelidiki rumah Ibrahim, setelah mengantarkan Ibrahim mengambil sepeda motor yang sedang diperbaiki di bengkel Farhad. Vikram memeriksa semua benda dan ruangan di rumah Ibrahim, serta mengambil beberapa sampel sidik jari dan DNA Ibrahim untuk penyelidikan. Vikram dan Rohit pun mendatangi rumah orang tua Preti, hingga terungkap Preti bukanlah anak kandung Mohan dan Laksmi. Mereka mengadopsinya dari sebuah panti asuhan Saraswati yang juga sering Preti kunjungi. తను ఒక ఆర్ఫనైజ్ మెయింటైన్ చేస్తుంది పేరెంట్స్ ఎవరికి తెలియదు మా తమ్ముడు శివ అతను Vikram dan Rohit pun mendatangi panti asuhan Saraswati untuk menemui Saraswati agar meminta keterangan. Rohit pun mendapat informasi kalau anggotanya telah menemukan mayat yang telah rusak di depan gedung Wisma Raju. Mendengar hal itu membuat Vikram tiba-tiba merasa pusing dan mual. Kembali bayangan masa lalunya ketika melihat wanita dibakar hidup-hidup di hadapannya muncul. Hingga saat ia melihat mayat yang telah membusuk ditemukan dan ia merasa mual lalu memuntahkan seluruh isi perutnya. Ia meminta Rohit membawa mayat tersebut ke bagian forensik untuk diselidiki. Ikram pun menerima telepon dari bagian forensik yang mengatakan kalau mayat yang telah hancur itu adalah mayat Preti dan mereka menemukan beberapa DNA ajaib pacar Preti, Mohan ajaib Preti dan rambut Saraswati pada mayat Preti tersebut. DNA అనలైజ్ చేస్తే ఇట్ మ్యాచెస్ విత్ సరస్వతి అండ్ అలాగే బాడీ మీద సరస్వతి గారి హెయిర్ దొరికిందంట. అందరు కలిసి తన సిండికేట్ ఫామ్ చేసి మరి చంపేసినట్టున్నారు. కూడా కానిస్టేబుల్స్ పంపించి పిలిపించు, జల్దీ పిలిపించండి. Rohit dan Vikram menyelinap ke sebuah gubuk kecil yang merupakan tempat tinggal Ajay dan tanpa diketahui Ajay dan langsung menyergap Ajay ketika ia mengetahui kehadiran mereka di gubuk tersebut. Mereka pun membawa Ajay ke kantor polisi untuk mendapatkan beberapa keterangan. Vikram dan Rohit pun memanggil kedua orang tua Preti dan memberitahu mereka tentang penemuan mayat di Wisma Raju adalah mayat Preti. Vikram menjelaskan, ia harus menahan Mohan karena menemukan DNA Mohan tertinggal di jenazah Preti. Begitupun Saraswati, Vikram kini menahan Ajay. Saraswati, Mohan juga Sheila yang menurutnya melakukan kerjasama untuk menculik dan membunuh Preti. Namun tak satu pun dari mereka melakukan kebohongan dan mereka benar-benar tidak mengetahui tentang penculikan Preti maupun Neha. Hingga Vikram merasakan menemukan jalan buntu untuk kasus ini. Saat merasakan tidak menemui jalan, siapa di balik kasus penculikan dua wanita ini, Vikram tiba-tiba mendapat telepon dari seorang wanita bernama Lata. Ia mengaku melihat orang yang mencurigakan di jalan Tor ORR saat kejadian penculikan Preti dan menggambarkan bagaimana rupa penculik tersebut. Vikram mengatakan ia akan menemui Lata di tempat Lata berada. Lata pun menyetujuinya dan mereka bertemu di suatu kedai kecil. గ్లాస్ దింపండి మేడం అని అన్నాడు. నేను దింపలేదు. తర్వాత 1 మినిట్ తర్వాత చూస్తే వెనకలేడు. Vikram meminta Lata untuk ikut dengannya ke kantor polisi dan memberikan gambaran tentang penculikan tersebut kepada seorang petugas di kantornya.
Lata pun menyetujuinya dan memberikan keterangan sesuai yang ia tahu. Di tengah hujan deras, Fikram mengendarai mobilnya menuju bengkel Farhat. Namun, saat tiba di sana, bengkel tersebut telah tutup dan membuat Fikram mendatangi kediaman Ibrahim. Ia meminta Ibrahim mengantarnya ke rumah Farhat montir yang telah memperbaiki motornya lalu. Ibrahim pun menurut dan menunjukkan rumah Farhat pada Fikram. Sampai di sana, Fikram dan Ibrahim memasuki rumah tersebut dan mereka tidak menemukan Farhat. Tapi Fikram menemukan minyak wangi yang sama persis di rumah Neha dan di dalam kapas yang diberikan oleh Sri Vinas. Fikram juga menemukan beberapa foto Neha dan Preti di dalam lemari Farhat. Tak lama kemudian Fikram tiba-tiba diserang beberapa tembakan dari arah luar, hingga Fikram dan Ibrahim pun menghindarinya. Setelah melihat keadaan di luar, Ibrahim dan Fikram segera mengejar Farhat yang mereka lihat telah berlari. Hujan yang turun dengan deras mempersulit pandangan Fikram dan Ibrahim untuk mengejar Farhat. Saat itu petir menyambar sebuah pohon besar hingga terbakar dan membuat Fikram menjadi lemah. Dan melihat kesempatan itu, Farhat langsung menembak Ibrahim di bagian dadanya hingga tewas di sebelah Fikram. Farhat pun menodongkan pistol ke arah Fikram, tapi ia tidak menyadari Abilas menembakkan satu buah peluru ke arah Farhat. Tepat terkena tangannya, hingga ia tidak bisa lagi melarikan diri. Abilas dan Fikram membawa Farhat ke mobil mereka dan menekannya untuk mengatakan siapa dalang di balik ini semua. Farhat pun menyerah dan menunjukkan sebuah rumah pada Fikram dan Abilas. Fikram meminta Abilas untuk memanggil anggota polisi lain tanpa menghidupkan sirine. Sementara Fikram langsung menyiapkan pistolnya dan menyelinap ke rumah tersebut. Fikram terkejut melihat Rohit di dalam ruangan itu dan ia tidak mengetahui kalau rumah tersebut adalah rumah baru Rohit. Fikram menanyakan beberapa pertanyaan kepada Rohit sambil terus menodongkan pistolnya. Tapi tiba-tiba Rohit berniat mengambil pistolnya. Melihat pergerakan temannya mau menyerang dirinya, Fikram langsung menarik pelatuk pistolnya dan tepat mengenai kepala Rohit. Fikram terdiam dan merasa sangat sedih telah menembak sahabatnya sendiri. Tak lama, Suapa datang menuruni tangga sambil menangis melihat keadaan suaminya yang tewas dengan mengenaskan. Sementara, Abilas langsung memeriksa setiap ruangan rumah Rohit dan ia pun berhasil menemukan Neha di lantai 2 rumah Rohit dan juga Suapa. Fikram mencoba menjelaskan pada Suapa dan secara mengejutkan, Suapa mengatakan ia adalah otak dari semua penculikan Neha. Suapa pun dibawa ke kantor polisi dan diminta memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh para polisi. Di sana, Suapa mengakui semua kejahatannya dan menceritakan semua yang telah ia lakukan. Saat kecil, Suapa, Preti, dan adik perempuan Suapa bernama Alika tinggal di panti asuhan Saraswati. Mereka dekat satu sama lain, hingga datang Mohan dan Laksmi yang ingin mengadopsi seorang anak. Saraswati pun memanggil Preti, Suapa, dan Alika untuk dilihat oleh Mohan dan juga istrinya. Namun Saraswati mengatakan kalau Alika, adik perempuan Suapa, menderita kelainan jantung. Di luar ruangan, Suapa mencoba mempengaruhi Preti untuk menolak dan mengajukan Alika untuk diadopsi oleh Mohan dan Laksmi agar Alika mendapatkan kehidupan yang baik dan bisa disembuhkan. Namun Preti tidak menepati janjinya. Ia malah mau diadopsi oleh orang tuanya kali ini, hingga membuat Suapa marah dan kesal kepada Preti. Alika pun meninggal di hari ulang tahunnya karena penyakitnya tersebut. Hal itu membuat Suapa menjadi dendam pada Preti. Suapa pun tumbuh menjadi seorang gadis cantik dan bertemu dengan Rohit, tapi ia tetap tidak bisa melupakan adik perempuannya. Hingga ia kembali bertemu dengan Preti di sebuah klub malam saat ia bersama Rohit. Ia melihat Preti sangat bahagia dan ia mengatakan seharusnya Alika yang berbahagia di tempat Preti. Suapa menceritakannya pada Rohit
dan mulai mengalami depresi hebat hingga lama-kelamaan kesedihan dan mengubahnya menjadi dendam dan kemarahan. Suapa menyewa Farhad untuk merusak mobil Preti dan menculiknya. Mobil biru yang digunakan Farhad untuk menculik Preti dimasukkan ke bak kontainer hingga tidak terekam di kamera pengawas tol ORR. Suapa juga mengatakan membunuh Preti di hari ulang tahun adiknya dan Rohit telah memilih melindungi Suapa dibandingkan menjalankan tugasnya ikut membantu Suapa menguburkan mayat Preti di samping gedung Wisma Raju. ప్రీతి కేసు కొన్ని రోజులకి హెచ్ఐటికి Suapa yang mengetahui Neha yang memegang kasus Preti membuatnya panik dan kembali meminta bantuan Farhad untuk menculik Neha. Rohit yang datang menemui Neha di rumahnya memberikan obat tidur pada minuman Neha hingga membuat Neha tertidur pulas. Melihat kesempatan itu, Farhad langsung memasukkan Neha ke dalam kopernya dan menyembunyikannya di dalam mobil lalu membawanya ke rumah Rohit. Suapa dan Rohit tidak ada keinginan untuk membunuh Neha. Mereka hanya mau membius Neha saat Suapa dan Rohit pergi ke luar negeri dengan cara ilegal. Namun tiba-tiba, kesehatan ibu Rohit menurun hingga membuat Rohit dan Suapa menunda keberangkatan mereka. Rohitlah yang menjebak Ajay, Sheila, ayah Preti, juga Saraswati untuk menjadi tumbal kejahatan yang dilakukan oleh Suapa. Ia yang telah memberikan DNA mereka ke mayat Preti. రోహిత్ అలా చనిపోయి ఉండకూడదు. Suapa pun resmi ditahan atas kejahatan yang ia lakukan pada Preti. Ibrahim pun dikuburkan secara Islam. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film hit The First Case 2020. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Dukung terus SLMTTV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.